Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai konsep dasar, kriteria, dan faktor dari migrasi. Jenis-jenis migrasi. Pertama, ada migrasi masuk atau in-migration, adalah masuknya penduduk ke suatu daerah tempat tujuan atau destinasi. Kemudian yang kedua, migrasi keluar atau out migration adalah perpindahan penduduk keluar dari daerah asal originnya. Yang ketiga, migrasi neto atau net migration adalah selisih antara jumlah migrasi masuk dan migrasi keluar. Nilai migrasi neto akan bertanda positif jika migrasi masuk lebih besar daripada migrasi keluar, begitu juga sebaliknya. Yang keempat, migrasi bruto atau gross migration adalah penjumlahan dari migrasi masuk dan migrasi keluar. Yang kelima, migrasi internasional atau international migration adalah perpindahan penduduk yang melewati batas-batas negara. Yang keenam, migrasi parsial atau partial migration adalah jumlah migrasi ke suatu daerah tujuan dari suatu daerah asal atau dari suatu daerah asal ke suatu daerah tujuan per 1000 atau 100 penduduk di daerah asal atau daerah tujuan tersebut. Kemudian bicara mengenai yang ketujuh, arus migrasi atau migration stream. Itu merupakan sekelompok migran yang daerah asal dan tujuan migrasinya sama dalam jangka waktu tertentu. Yang kedelapan, itu migrasi seumur hidup atau lifetime migration, adalah migrasi berdasarkan tempat kelahiran. Yang kesembilan, migrasi total atau total migration adalah seluruh kejadian migrasi mencakup migrasi seumur hidup, lifetime migration, dan migrasi pulang, return migration, atau migrasi tanpa memperhatikan kapan perpindahannya. Sehingga tempat tinggal 5 tahun yang lalu maupun tempat lahirnya berbeda dengan tempat tinggal sekarang. Kemudian ada migrasi pulang, return migration, merupakan pengurangan antara migrasi total dan migrasi seumur hidup. Yang ke-11, migrasi 5 tahun yang lalu atau recent migration adalah migrasi penduduk yang mempunyai tempat tinggal terakhir 5 tahun yang lalu berbeda dengan tempat tinggal sekarang. Yang ke-12, urbanisasi atau urbanization adalah bertambahnya proporsi penduduk yang berdiam di daerah perkotaan yang disebabkan oleh pertambahan penduduk wilayah perkotaan, perpindahan penduduk ke perkotaan dan atau akibat dari perluasan daerah perkotaan. Yang ke-13, transmigrasi atau transmigration merupakan pemindahan dan atau kepindahan penduduk dari suatu daerah untuk menetap di daerah lain yang ditetapkan di dalam wilayah Republik Indonesia guna kepentingan pembangunan negara dan atau karena alasan-alasan yang dipandang perlu oleh pemerintah berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Istilah transmigrasi sama dengan pemukiman kembali atau resettlement yang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1972. Pengertian dan pengukuran migrasi. Pengukuran angka migrasi mengacu pada kriteria berikut. Pertama, lifetime migration atau migrasi seumur hidup. Yang kedua, recent migration atau migrasi recent. Dan yang ketiga, total migration atau migrasi total. Nah, dari data SP 2010 hanya dapat membedakan antara ukuran migrasi seumur hidup dan migrasi recent. Kriteria migran. Migran seumur hidup atau lifetime migran adalah orang yang tempat tinggalnya pada saat pengumpulan data berbeda dengan tempat tinggalnya pada waktu lahir. Kemudian yang kedua, migran recent atau recent migration. Recent migran adalah orang yang tempat tinggalnya pada saat pengumpulan data berbeda dengan tempat tinggalnya pada waktu 5 tahun sebelumnya.
Migran total atau total migran adalah orang yang pernah bertempat tinggal di tempat yang berbeda dengan tempat tinggal pada waktu pengumpulan data. Kriteria migrasi yang digunakan dalam bahan ini adalah migrasi recent atau recent migration karena lebih mencerminkan dinamika spasial penduduk antar daerah daripada migrasi seumur hidup atau lifetime migration yang relatif statis. Sedangkan migrasi total tidak dibahas karena definisinya tidak memasukkan batasan waktu antara tempat tinggal sekarang atau waktu penjajahan dan tempat tinggal terakhir sebelum tempat tinggal sekarang. Akan tetapi, migrasi total biasanya dipakai untuk menghitung migrasi kembali atau return migration. Untuk penghitungan angka migrasi, penduduk terpapar yang dihitung adalah penduduk usia 5 tahun atau lebih. Dalam penghitungan angka migrasi menurut kelompok umur, penduduk usia 0-4 tahun datanya tidak tersedia, karena kelompok penduduk ini merupakan kelompok penduduk yang lahir pada periode antar dua survei atau sensus. Untuk mengatasi hal ini, khusus untuk penduduk kelompok umur 0-4 tahun, digunakan data migrasi seumur hidup. Migrasi seumur hidup atau lifetime migration itu adalah seseorang dikategorikan sebagai migran seumur hidup jika provinsi atau kabupaten kota tempat ia dilahirkan berbeda dengan provinsi atau kabupaten kota tempat tinggalnya sekarang pada saat pencacahan. Dengan demikian, penghitungan angka migrasi seumur hidup adalah MSH sama dengan PD per P dikali 1000, di mana MSH adalah migrasi seumur hidup di suatu provinsi, PD adalah jumlah penduduk yang provinsi atau kabupaten kota tempat lahirnya berbeda dengan provinsi atau kabupaten kota tempat tinggalnya sekarang. P adalah jumlah penduduk pertengahan tahun di provinsi atau kabupaten kota tempat tinggal sekarang. Yang kedua, angka migrasi masuk seumur hidup. Di suatu provinsi, atau kita tulis sebagai MSHM, merupakan perbandingan antara jumlah penduduk yang tempat lahirnya di provinsi lain, tetapi sekarang tinggal di suatu provinsi tersebut, MDM, dengan jumlah penduduk pertengahan tahun di suatu provinsi tersebut, P, atau MSHM sama dengan MDM per P dikali 1000. Contoh, berdasarkan hasil SUPAS 95, diketahui bahwa jumlah penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 7.558.368 jiwa. Diperoleh pula keterangan bahwa penduduk yang provinsi tempat lahirnya di luar Sulawesi Selatan, tetapi pada saat pencacahan bertempat tinggal di Sulawesi Selatan berjumlah 304.266 jiwa. Dari keterangan tersebut dapat dihitung angka migrasi masuk seumur hidup sebagai berikut. MSHM sama dengan MDM dibagi P dikali 1000 sama dengan 304.266 dibagi 7.558.368 dikali 1000 sama dengan 40,3. MSHM sebesar 40,3 dapat ditafsirkan atau diinterpretasikan sebagai bahwa dari setiap 1000 orang di Sulawesi Selatan pada tahun 95, 40 orang diantaranya lahir di luar Sulawesi Selatan, namun pada tahun 95 bertempat tinggal di Sulawesi Selatan. Kemudian kita bicara mengenai angka migrasi keluar seumur hidup di suatu provinsi. Di sini kita tulis sebagai MSHK. Merupakan perbandingan antara jumlah penduduk yang tempat lahirnya di provinsi tersebut, tapi sekarang tinggal di provinsi lain, MDK, dengan jumlah penduduk pertengahan tahun di suatu provinsi tersebut, atau P. Sehingga rumusnya adalah MSHK sama dengan MDK dibagi P dikali 1000. Contoh, data penduduk Sulawesi Selatan hasil SUPAS 95 diketahui sebanyak P, yaitu 7.558.368. Sedangkan penduduk yang provinsi tempat lahirnya di Sulawesi Selatan
Tapi pada saat pencacahan berada di luar Sulawesi Selatan berjumlah 752.342 jiwa. Maka angka migrasi keluar seumur hidup MSHK-nya adalah MSHK sama dengan MDK dibagi P dikali 1000 sama dengan 752.342 dibagi 7.558.368 dikali 1000 sama dengan 104,8. MSHK sebesar 104,8 dapat ditafsirkan bahwa dari setiap 1000 orang di Sulawesi Selatan pada tahun 95, 105 orang diantaranya lahir di Sulawesi Selatan. Namun pada tahun 95 bertempat tinggal di luar Sulawesi Selatan. Kemudian kita bicara mengenai migrasi neto seumur hidup. Selisih antara MDM dan MDK merupakan jumlah migrasi neto atau MDN. Jadi, angka migrasi neto seumur hidup MSHN dapat dirumuskan sebagai berikut. MSHN sama dengan MDN dibagi P dikali 1000. Contoh, kita menggunakan data yang tadi, yaitu penduduk Sulawesi Selatan, hasil SUPAS 95. Kita dapatkan migrasi neto seumur hidup adalah MSHN sama dengan MDM dikurang MDK dibagi P dikali 1000. Sehingga kita dapatkan 304.296 dikurang 792.342 dibagi 7.558.368 dikali 1000 sama dengan minus 64,6. Artinya MSHN sebesar minus 64,6. Penduduk yang lahir di Sulawesi Selatan tapi pada tahun 95 berada di luar Sulawesi Selatan lebih banyak jika dibandingkan dengan penduduk yang lahir di luar Sulawesi Selatan tapi pada tahun 95 tinggal di Sulawesi Selatan, yaitu sebanyak 65 orang per 1000 penduduk. Kemudian kita bicara mengenai migrasi bruto seumur hidup. Banyaknya kejadian perpindahan atau migrasi antara dua tempat merupakan jumlah migrasi bruto, MDB. Jadi, angka migrasi bruto seumur hidup MSHB dapat dirumuskan sebagai berikut. MSHB sama dengan MDB dibagi penduduk 1 ditambah P2 dikali 1000. Contohnya, migrasi antara dua tempat, misalnya Sulawesi Selatan dan Jawa Timur. Migrasi masuk di Sulawesi Selatan dari Jawa Timur tahun 95 sebesar 42.085 jiwa. Sedangkan migrasi keluar dari Sulawesi Selatan ke Jawa Timur tahun 95 adalah 30.311 jiwa. Tahun 95, penduduk Sulawesi Selatan adalah 7,5 juta jiwa dan penduduk Jawa Timur adalah 33,8 juta jiwa. Sehingga dapat dicari angka migrasi bruto seumur hidup di Sulawesi Selatan dengan Jawa Timur adalah sebagai berikut. MSHB sama dengan MDB per P1 plus P2 dikali 1 juta dikali 1000 sama dengan 42.085 ditambah 30.311 dibagi 7,5 juta ditambah 33,8 juta jiwa dikali 1000 sama dengan 1,7. MSHB sebesar 1,7 ini bisa diinterpretasikan sebagai setiap 1000 orang di Sulawesi Selatan dan Jawa Timur pada tahun 95, 2 orang diantaranya melakukan perpindahan antara Sulawesi Selatan dan Jawa Timur. Seperti migrasi seumur hidup, untuk migrasi recent dan migrasi total juga bisa dihitung melalui angka migrasi masuknya, migrasi keluar, migrasi neto, dan migrasi bruto. Yang membedakan adalah definisi dari migrasi itu sendiri. Seperti sudah dijelaskan, migrasi seumur hidup itu yang beda adalah tempat lahirnya dengan tempat tinggal sekarang saat penjajahan. Migrasi recent yang beda adalah tempat tinggal sekarang dengan tempat tinggal 5 tahun yang lalu. Dan migrasi total adalah yang penting berbeda. Tempat tinggalnya entah kapanpun itu dengan tempat tinggal sekarang. Oke, sekian untuk materi kali ini. Tetap semangat, tetap sehat, dan jangan lupa bahagia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.